Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama lengkap Muhammad Hattar. Adapun ayah dari Muhammad Hatta adalah Muhammad Jamil, seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Payakumbuh, Sumatera Barat. Sementara itu, ibunya adalah Siti Soleha yang merupakan keturunan pedagang di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Sejak kecil, Muhammad Hatta telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan agama Islam, sebab kakeknya, Abdurrahman Batu Hampar, merupakan seorang ulama besar. Pendidikan Hatta: ketika Hatta berusia 11 tahun, ia menempuh pendidikan dasar di Sekolah Melayu pada 1913. Ia menamatkan sekolah dasar pada 1916. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikannya ke ELS di Padang. Pada 1915, ketika berusia 13 tahun, Hatta sebenarnya lulus ujian untuk masuk ke HBS yang setara SMA di Jakarta. Namun, ibunya menginginkan Hatta tetap berada di Padang karena usianya yang masih sangat muda. Akhirnya, Hatta melanjutkan pendidikan ke Mulo di Padang hingga lulus pada 1919. Setelah itu, Hatta melanjutkan pendidikan ke HBS hingga lulus dengan hasil sangat baik pada 1921. Hatta kemudian melanjutkan pendidikannya ke Rotterdam, Belanda, untuk mempelajari ilmu ekonomi di Netherlands Handelschool Girls School yang saat ini menjadi Erasmus University. Aktif di organisasi sejak bersekolah di Padang, Muhammad Hatta sudah aktif berorganisasi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai bendahara organisasi Jong Sumatranen Bon Cabang Padang. Ketika pindah ke Jakarta, Hatta aktif di Jong Sumatranen Bon Pusat dengan menjabat bendahara. Sementara itu, ketika berada di Belanda, Muhammad Hatta bergabung dalam Perhimpunan Hindia atau Indische Vereniging pada 1922. Saat itu, Hatta menjabat sebagai bendahara. Pada awalnya, Indische Vereniging yang berdiri pada 1908 merupakan ajang pertemuan pelajar asal Indonesia di Belanda. Namun, seiring perkembangan kesadaran dan rasa nasionalisme para mahasiswa asal Indonesia, organisasi tersebut berubah menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan kedatangan 3 tokoh Indische Vereniging, yakni Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara, Dawes Dekker, dan Tipto Mangunkusumo pada 1913. Sejak saat itu, pemikiran Muhammad Hatta semakin berkembang karena kebiasaannya menghadiri ceramah politik. Adapun tokoh politik yang menjadi idola Muhammad Hatta adalah Abdul Muisyis. Pada 1927, Muhammad Hatta bergabung ke dalam organisasi atau Liga Menentang Kolonialisme di Belanda. Di sana, Hatta bertemu dan bersahabat dengan seorang nasionalis asal India, yakni Jawaharlal Nehru. Aktivitas Hatta di dalam organisasi tersebut menyebabkan ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Belanda. Muhammad Hatta dijebloskan ke penjara di Den Haag, Belanda pada 23 September 1927 dan baru dibebaskan pada 22 Maret 1928. Ia berhasil bebas setelah menyampaikan pidato pembelaannya yang dikenal dengan judul Indonesia Free. Tuan Ketua,
Apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa permusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah 4 tahun berunding dan bertempur, dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertanggung. Kisah perundingan di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa pokok hendaklah Indonesia sudah merdeka. Republik Kembali ke Indonesia. Muhammad Hatta kembali ke Indonesia pada 1932. Begitu sampai di tanah air, Hatta kemudian bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Organisasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia melalui berbagai pelatihan. Namun, Hatta ditangkap Belanda akibat aktivitasnya di organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia. Muhammad Hatta ditangkap bersama Sultan Syahrir pada Februari 1934. Ia kemudian diasingkan ke Bopen di Gua, Irian Barat, dan dipindahkan ke Banda Neira di Maluku selama 6 tahun. Selain itu, Muhammad Hatta juga pernah dipenjara di Sukabumi pada 1942 dan bebas pada 9 Maret 1942. Setelah Belanda menyerah dan Jepang menguasai Indonesia, Muhammad Hatta bersama Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Muhammad Mansur menjadi pemimpin Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Muhammad Hatta dipilih menjadi Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Pada 7 Agustus 1945, segala pemikiran dan gagasan Hatta dicurahkan untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Hingga akhirnya, pada 17 Agustus 1945, Muhammad Hatta mendampingi Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, menjadi Wakil Presiden Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta terpilih menjadi Wakil Presiden pertama RI dengan mendampingi Soekarno yang menjadi Presiden. Muhammad Hatta terpilih menjadi Wakil Presiden melalui sidang PPKI yang digelar di Jakarta pada 18 Agustus 1945. Selain menjadi Wakil Presiden, Muhammad Hatta juga sempat merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan sejak Januari 1948 hingga Desember 1949. Hatta juga pernah merangkap sebagai Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia Serikat atau RIS sejak Desember 1949 hingga Agustus 1950. Pada akhirnya, Muhammad Hatta mundur dari kursi Wakil Presiden pada 1 Desember 1956 setelah 11 tahun menjabat. Akhir hayat Muhammad Hatta mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden Indonesia karena perbedaan pandangan politik dengan Soekarno. Setelah itu, Hatta lebih sering berada di balik layar dalam kehidupan politik Indonesia. Ia menerbitkan buku Demokrasi Kita untuk mengkritik kebijakan politik Soekarno karena dianggap telah melenceng dari dasar-dasar demokrasi. Muhammad Hatta berada di balik layar dunia politik Indonesia hingga akhir hayatnya. Ia meninggal dunia pada 14 Maret 1980 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.